Cahaya bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berikan kami hari yang baru. Engkau berikan kami Tuhan kesempatan-kesempatan yang indah pada hari ini. Bapa yang baik, kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Engkau yang menuntun, memimpin langkah kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersamamu Tuhan, ada banyak pengalaman indah yang kami boleh alami bersamamu. Dan pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, peneguhan, dan sungguh-sungguh Tuhan kami boleh melangkah dengan iman, melihat setiap apa yang kami kerjakan dan percaya bahwa Tuhan berkarya atas apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema renungan kita pagi ini, masa depan sungguh ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang tidak bisa move on karena selalu menoleh ke belakang. Hati dan pikirannya terfokus kepada masa yang lalu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang pikirannya mengembara di masa yang telah silam. Padahal dia hidup untuk hari ini dan untuk menyongsong masa depan. Tanpa disadari ia telah kehilangan banyak waktu, menyanyiakan segalanya dalam hidupnya hanya untuk meratapi nasib, menyesali apa yang sudah terjadi, mengalami kekecewaan yang tiada berakhir, kesedihan yang selalu berlarut-larut, sehingga ia begitu buram untuk melihat hari depan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayub pernah mengalami suatu peristiwa tragis dalam hidupnya, di mana bertubi-tubi kejadian yang menyakitkan, menyedihkan terjadi dalam hidupnya. Ayub pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia merasa tidak kuat lagi menjalani hari-hari yang berat, dan dia merasa masa depannya begitu buram. Di dalam Ayub 6 ayat 11-13, Ayub berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Bapak Ibu yang terkasih, seorang yang merasa tidak punya lagi masa depan itu sangat menyakitkan buat dia. Karena dia berpikir dia sudah tidak punya pengharapan, tidak punya sukacita lagi, tidak punya lagi kesempatan-kesempatan untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Dia tidak punya semangat hidup, bahkan dia kehilangan peluang untuk membangun relasi dengan orang lain. Karena dia hanya bisa fokus pada dirinya sendiri dan masalah-masalah yang dihadapinya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia akan mengubah masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang hancur, masa lalu kita yang begitu buruk, masa lalu kita yang tidak punya pengharapan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita belajar dari teladan tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa mempersiapkan dia rancangan yang begitu ajaib dan dahsyat. Tuhan melihat hati Yusuf, bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia setia berjalan dalam prosesnya Tuhan. Dan dia senantiasa berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Melihat masa lalu Yusuf, banyak orang yang meragukan bahwa kelak dia akan memiliki masa depan yang cemerlang. Dan kelak dia akan memimpin suatu bangsa yang besar. Yusuf begitu lemah dalam pandangan manusia. Dia seorang anak yang terbuang. Ia harus diperjualbelikan tanpa dia punya daya untuk melawan. Dia menjadi pembantu di rumah Potifar, difitnah, dan dia harus menjalani hari-hari beratnya di penjara. Bahkan di penjara pun dia dilubahkan. Dalam Kejadian 40 ayat 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum, melainkan dilupakannya. Kita bisa belajar dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kejadian 39 ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita menyadari ada begitu banyak tantangan, godaan yang berpotensi untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika kita lengah, ketika kita memberi celah, maka dosa itu sudah mengintip dan akan membuat kita terbuai dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa itu. Yusuf tidak sedikit pun memberikan kesempatan atau celah untuk dia jatuh dalam dosa. Secara manusia pasti dia melihat istri Potifar ini begitu cantik,
menarik, dan menggairahkan. Tetapi Yusuf bisa berkata tidak terhadap dosa karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hal yang kedua, Yusuf menjadi orang yang bisa dipercaya. Dalam Kejadian 39 ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Bapak Ibu Saudara, sampai kepada keputusan ini tentunya kepala penjara sudah mengamati bagaimana perilaku Yusuf, bagaimana kesehariannya, sampai akhirnya dia memberikan kepercayaan itu kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan mari kita menjadi pribadi lepas pribadi yang bisa dipercaya. Hal yang ketiga, Yusuf menyadari segalanya bersumber dari Allah. Ketika Firaun menyanyi Yusuf dan mengatakan, "Aku telah bermimpi dan tidak seorang pun dapat mengartikan mimpiku. Tetapi aku mendengar bahwa engkau sanggup mengartikan mimpi hanya dengan mendengarkannya saja." Bapak Ibu Saudara, mendengar sanjungan dari seorang raja, Yusuf tidak merasa besar kepala, tidak merasa sombong, tidak merasa dirinya hebat, dia tidak merasa dirinya bahwa dia adalah seorang yang luar biasa. Tetapi dengan rendah hati dia berkata, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah." Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sikap hati diperlukan untuk kita boleh dibentuk oleh Tuhan, untuk kita boleh dibawa kepada masa depan yang indah, untuk kita boleh pergi dari masa lalu kita menuju kepada masa depan kita. Di sini kita melihat Yusuf memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mau agar kita memiliki kerendahan hati sehingga dengan leluasa Tuhan membentuk kehidupan kita, mengubah hidup kita menjadi kehidupan yang baru. Yang kelima, Yusuf memiliki hati yang lembut. Ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, saudara-saudara Yusuf pun datang berbondong-bondong ke Mesir untuk membeli bahan-bahan makanan. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, tentu terlintas kembali kenangan di masa lalu, di saat dengan paksa jubah Yusuf yang maha indah harus ditanggalkan. Yusuf diseret ke sebuah sumur dan dilemparkan ke dalam sumur yang kering tiada berair. Tidak begitu lama Yusuf diangkat dari sumur itu, bukan untuk ditolong, tetapi untuk dijual kepada orang Ismail dengan harga 2 sikal perak. Pada waktu itu Yusuf tidak dapat berbuat apapun. Sampai akhirnya Yusuf harus menjadi pembantu di rumah Potifar. Namun yang luar biasanya, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia justru tetap memiliki hati yang lembut untuk mengasihi saudaranya. Dia siapkan gandum yang terbaik agar dibawa pulang, dan ini bisa memberkati dan membuat keluarganya tidak mengalami kelaparan. Kejadian 42 ayat 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bukan amarah, bukan kebencian, bukan caci maki, bukan kepahitan, bukan sumpah serapah yang Yusuf luapkan kepada saudara-saudaranya, melainkan rasa syukur dan perasaan haru karena bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Hati Yusuf begitu lembut. Kejadian 42 ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga mau kita memiliki kelembutan hati agar kita boleh mengasihi orang lain, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, sehingga kita boleh mengalami hati yang dipulihkan secara total. Yang keenam, Yusuf memiliki hati yang mengampuni. Saat ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya begitu kaget, mereka sangat ketakutan, apalagi saat itu posisi Yusuf menjadi seorang penguasa. Mereka ketakutan bahwa Yusuf akan membalas apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi apa yang Yusuf katakan? Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Dalam Kejadian 45 ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa indahnya
Yusuf bisa mengampuni, dan saudara-saudara Yusuf merasakan kasih yang Yusuf pancarkan begitu besar. Yang ketujuh, Yusuf selalu memiliki pikiran yang positif. Ketika Yusuf harus melewati proses panjang kehidupan yang berliku, yang penuh dengan tantangan, kesedihan, air mata, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ketika dia harus difitnah, dia diperlakukan tidak adil, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ia tidak pernah menyalahkan keadaan, ia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya, dan dia tidak pernah menyimpan sedikit pun kebencian dan dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf tetap memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah kekelaman masa lalunya menjadi masa depan yang begitu cerah. Di hadapan saudara-saudaranya dia berkata dalam Kejadian 45 ayat 5, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kejadian 45 ayat 8, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Bapak Ibu yang terkasih, hal yang begitu mengharukan. Di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jangan fokus pada masa lalu, karena masa lalu ibarat spion yang hanya kita lihat sekejap saja, supaya kita bisa mengambil keputusan dan tidak salah melangkah untuk arah tujuan yang akan kita tempuh. Jangan tenggelam dalam penyesalan yang berlarut-larut akan jejak masa lalumu. Biarkan Tuhan yang memimpin jalanmu untuk menuju masa depan yang terbaik. Tanamkan dalam hati dan pikiranmu, tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi karena jejak masa lalumu. Engkau berharga di mata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17, "Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu mengasihi hidup kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang luar biasa, bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Bapa yang baik, pada saat ini hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, yang mengalami begitu banyak masalah dan pergumulan, bahkan sangat sulit untuk menghadapi hari-hari yang saat ini menghadapi tekanan-tekanan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau teguhkan, hiburkan mereka, dan senantiasa Tuhan berikan mereka pengharapan dan iman yang kuat untuk tetap melangkah di tengah berbagai tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang indah sudah Tuhan persiapkan bagi kami, sampai akhirnya kami melihat akan rancangan dan rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami, dan kami akan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur karena kami percaya hari ini ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
akan setia